Halo sahabat Tripiner, pernahkah kalian merasa janji terdengar manis, tapi hati tetap ragu seolah ada bisikan di dalam dada? Hati-hati, jangan cepat percaya, nanti kau terluka lagi. Pertanyaan sederhana muncul. Kenapa hati kita lebih percaya pada luka daripada janji? Jawabannya ternyata bukan hanya soal perasaan, tapi juga ada logika, ada ilmu, ada psikologi yang menjelaskannya. Luka adalah memori yang lengket. Sahabat Tripiner, otak manusia diciptakan dengan sistem bertahan hidup. Menurut psikologi evolusi, otak kita lebih mudah mengingat pengalaman buruk dibanding pengalaman indah. Ilmuwan menyebut ini sebagai negativity bias negatif. Artinya, satu pengalaman buruk bisa terasa lebih kuat dibanding 10 pengalaman baik. Misalnya, saat seseorang mengecewakan kita sekali, rasanya lebih membekas daripada 10 kali yang membahagiakan kita. Kenapa bisa begitu? Karena di masa lalu, leluhur kita harus selalu waspada. Kesalahan satu kali bisa berarti mati, misalnya salah memilih makanan beracun, atau salah percaya pada orang asing. Otak kita mewarisi kecenderungan itu, lebih memperhatikan luka, lebih meyakini bahaya, daripada janji yang penuh harapan. Luka menyentuh bagian otak yang dalam. Secara ilmiah, luka emosional dan luka fisik ternyata mirip. Penelitian neuroscience menunjukkan, ketika kita merasa ditolak atau dikhianati, bagian otak yang aktif adalah anterior cingulate cortex, bagian yang sama dengan rasa sakit fisik. Itulah kenapa hati terasa benar-benar perih saat janji dikhianati. Otak memperlakukannya bukan sekadar sedih, tapi seperti terluka. Dan rasa sakit lebih kuat menancap daripada sekadar kata-kata manis. Sedangkan janji hanya memicu imajinasi, menyalakan harapan. Ia belum nyata, belum terbukti, hanya sekadar bayangan. Secara neurologis, otak lebih memberi prioritas pada hal yang terjadi nyata dibanding yang mungkin akan terjadi. Luka membentuk mekanisme pertahanan. Dalam psikologi, ada istilah self-defense mechanism, mekanisme pertahanan diri. Saat hati pernah dilukai, otak kita menyimpan pengalaman itu sebagai alarm. Alarm itu berbunyi setiap kali kita mendengar janji baru. Misalnya, saat ada orang berkata, "Aku janji tidak akan meninggalkanmu," hati tiba-tiba mengingat. Tapi, dulu aku pernah dengar kalimat yang sama, dan ternyata ia pergi. Logis bukan? Otak memilih berhati-hati, karena luka adalah bukti, sedangkan janji hanyalah rencana. Luka lebih nyata daripada janji. Mari kita bayangkan, luka adalah bekas luka di kulit. Kau bisa menyentuhnya, melihatnya, sedangkan janji hanya suara. Begitu suara hilang, yang tersisa hanyalah ingatan samar. Dalam logika kehidupan, manusia cenderung percaya pada apa yang bisa dirasakan langsung. Air mata bisa dilihat, sakit bisa dirasakan, sedangkan janji hanya bisa diuji nanti, di masa depan. Itulah sebabnya, hati kita secara alami memilih percaya pada luka. Karena luka sudah membuktikan diri, sementara janji masih menggantung di udara. Luka bukan akhir, tapi pintu belajar. Sahabat Tripiner, kalau kita hanya percaya pada luka, hidup kita akan penuh dinding. Psikologi menyebut ini sebagai avoidant behavior, sikap menghindar. Kita menolak janji, menolak cinta, menolak kesempatan, hanya karena takut terluka lagi. Tapi, logikanya sederhana. Kalau kita terus bersembunyi dari luka, kita juga bersembunyi dari kemungkinan bahagia. Luka adalah guru, tapi jangan biarkan ia menjadi penjara. Luka dan janji bisa berdamai. Secara emosional, kita butuh luka agar tahu arti hati-hati. Secara ilmiah, kita butuh janji agar tetap punya dopamin, zat kebahagiaan yang membuat kita berharap. Jadi sebenarnya, hati bukan harus memilih antara luka atau janji. Hati yang dewasa adalah hati yang bisa menampung keduanya. Kita bisa berkata, "Aku tahu aku pernah terluka, tapi aku masih berani percaya." Itu bukan kebodohan, tapi keberanian. Karena secara psikologi, keberanian untuk percaya setelah luka justru tanda kesehatan mental yang kuat. Sahabat Tripiner, ilmu mengatakan, otak memang lebih cepat mengingat luka. Logika mengatakan, luka lebih nyata daripada janji. Tapi jiwa kita tidak bisa hidup hanya dengan luka. Janji memberi arah, luka memberi pelajaran. Janji memberi cahaya, luka memberi bayangan. Dan keduanya melengkapi perjalanan kita sebagai manusia. Maka jangan takut pada janji, dan jangan pula membenci luka. Karena justru lukalah yang mengajarkan kita cara membedakan janji kosong dari janji tulus.
Dan hati yang pernah terluka adalah hati yang bisa mencintai dengan lebih dalam, lebih bijaksana, lebih manusiawi. Nah, sahabat Tripiner, mungkin hati kita sering lebih percaya pada luka daripada janji. Tapi jangan lupa, justru karena pernah terluka, kita bisa tahu indahnya janji yang benar-benar ditepati.